Seakan bertolak belakang dengan rumah tangga Risti Tagor Rifki Balwel yang mendekati tubir perceraian, pasangan muda Gading Martin dan Giselle justru terlihat semakin romantis. Bukan hanya pasca pernikahan, setelah Giselle hamil pun kian tambah romantisnya. Dalam Senyawa Cinta pasangan ini, sisi romantis seolah menjadi cahaya suci yang dikejar. Terilhami oleh perjalanan wisata yang kerap mereka lakukan dan janji suci di altar pernikahan hingga rambut memutih kelak, Gading dan Giselle ingin tetap berduaan layaknya pacaran dulu. Enggak, sama sekali nggak berkurang, malah nambah. Karena pemakluman dia, kan aku kan harus nambah ya gitu. Jadi aku sih semakin happy sih. Sebenarnya sih kita apa adanya aja gitu. Ya emang begini, pacarannya dulu begitu, nikahnya begini. Nggak pernah ngeset-ngeset supaya dipikir gimana gitu. Jadi kalau orang mikirnya gitu ya nggak apa-apa, ya udah. Iya, ya udah berarti emang dipikir romantis ya senang. Pokoknya emang kita apa ya, kita tuh pinginnya ngelihat kayak apa, kita waktu jalan-jalan kayak orang-orang bule tuh, kakek-kakek nenek-nenek bisa berduaan naik sepeda di taman, duduk, anaknya udah nggak tahu kemana gitu, jadi masih asik berdua. Karena pada akhirnya nanti anak pun akan meninggalkan kita, dia membentuk keluarganya sendiri, akhirnya toh kita berdua lagi. Gitu. Kalau mau sehat-sehat umur panjang ya gitu, mudah-mudahan. Jadi janji yang memang pengen bahagia hidup semati memang harus begitu. Mana ya? Wah, di mana aja Aku sebetulnya. sih suka di rumah sih, lebih suka sih karena bisa lebih rileks gitu. Cuman ya karena kesibukan begini kadang-kadang emang jarang ya. Ya paling gimana ya, nggak ada ya. Iya pokoknya berdua. Di Dimana mana aja aja, ya. asal berdua ya. Kita agak nggak tahu diri sih, kita nggak tahu tempat, kadang-kadang kalau berdua ya pokoknya. Kadang Ya kan gitu aja gitu. iya, pasangan juga butuh sesuatu hal yang baru terus kan. Di rumah senang, habis gitu totonya di mana, di mobil. Apa namanya juga kita biasa menghabiskan macet-macet, ya udah di mobil dibikin Dinikmati, seru, iya. dinikmati apa ngapain. Mungkin jalan-jalan ke tempat lain. Hari-hari Gading dan Giselle senantiasa romantis. Saat di rumah pun ketika tengah rileks berdua karena libur dari pekerjaan, suasana hangat dan romantis selalu mereka nikmati. Hasrat untuk selalu berdua seolah sulit terusir. Berlibur keliling negara-negara di belahan dunia pun mereka selalu ingin berdua, laksana dua sejoli yang tengah dimabuk cinta. Sempat jalan-jalan ke Eropa Timur, kini keduanya memiliki impian berdua di negeri penuh mitos Yunani. Kita tuh kebetulan jalan-jalan sebenarnya bukan kenapa-napa ya. Kalau orang-orang bilang kayaknya banyak duit banget di jalan-jalan, sebenarnya bukan itu. Tapi kita punya prinsip kalau emang melihat dunia itu kita nggak akan pernah rugi gitu. Kalau emang ada rezekinya ya, asal nggak dipaksain ya. Nggak berlebih banget juga nggak apa-apa, tapi asal kita bisa punya pengalaman baru. Anak kepuasannya beda sih. Kalau kita kebetulan punya impian pengen banget ke Santorini ya. Iya, Santorini belum Romantis pernah. kayaknya ya gitu, dengan bangunan-bangunannya di pinggir dia pantai pada danau sih. Pantai gitu, pantai tebing-tebing gitu. Iyalah, mudah-mudahan Ingin, kalau ada rezeki mudah-mudahan. pengen di sana di Yunani. Yunani. Kalau di sana semuanya romantis ya. memang didukung oleh tata letak kota, suasana, SDM-nya semuanya, cuaca segala macam. Memang di sana memang seperti itu. Ibaratnya kalau moto tinggal jebret aja pasti bagus hasilnya, karena memang atmosfernya, cuaca, semua orang-orangnya juga memang seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang ya itu kalau di sana tuh keluar cuman jalan kaki aja bisa jadi romantis, jalan kaki ngeliatin orang jalan, duduk-duduk di taman, bisa romantis ya. iya. Banyak kesamaan yang bisa dipadukan dalam Senyawa Cinta Gading dan Giselle hingga membentuk satu harmonisasi yang dipenuhi sisi romantis. Untuk nama calon buah hati mereka, sudah ada kesepakatan menyiapkan nama berawalan huruf G agar sama dengan huruf awal nama mereka. Tapi tidak demikian dalam hal jenis kelamin anak. Pasangan ini berbeda keinginan. Gading menghendaki anak laki-laki, sedangkan Giselle menginginkan anak perempuan. Lantas bagaimana dengan nama yang terlanjur disiapkan berawalan huruf G? Sebenarnya sih ya pokoknya Giselle kalau bisa Pengennya cewek, kalau saya cewek. pinginnya cowok, tapi sebenarnya sih kan ya anak sih dikasih cewek cowok sebenarnya sama Aja lah, masih anak pertama ini juga kan, jadi masih ada kesempatan kalaupun mau. Tapi sebenarnya mau cewek-cewek atau cowok-cowok juga nggak masalah sih. Ya apa aja lah yang namanya anak. Kemarin kita ngecek masih sebenarnya udah bisa kelihatan, tapi lagi posisinya ketutupan tali pusar, jadi bener-bener nggak bisa ditungguin juga sama dokternya, nggak pindah-pindah tali pusarnya, jadi nggak bisa, nggak kelihatan. Jadinya nanti aku minggu depan mungkin mau Periksa coba lagi ya. lagi. Nanti sih, kalau udah pasti lagi ya. Tapi kita udah pasti depannya kan pengennya G, iya. biar sama. Ya laki atau perempuan mungkin cari namanya G ya. Iya.
kayaknya udah nyiapin cuman nggak tahu sih, nanti tunggu kalau cowok cewek baru deh kita pastiin deh fokusnya kemana gitu. Kayaknya Ribet ya? kalau bawa baby pas jalan-jalan jauh Nunggu agak gede dikit deh. sumpah ribet banget, itu pun gede-gede kayaknya deket-deket aja ya. Kalau jauh kayaknya emang capek sih, dan udah capek deh. Kalau Kayaknya makanya juga kalau sekarang masih terlalu kecil juga bayinya nggak menikmati Iya. juga kan, nggak masih nggak akan inget. memorinya. Ntar aja iya. kalau udah gede. Sayang. Jadi sekarang ya paling kita nikmati aja berdua, mumpung belum nambah gitu ekornya. Kalau nanti mungkin untuk rencana liburan pasti akan tertunda gitu. Kita rawat dulu lah baik-baik gitu ya. Paling kalau emang harus pergi banget, dititipin deh. Iya. Mama. Kalau gerak-gerak yang bisa dirasain kayaknya belum deh. Cuman kayak jeduk-jeduk gitu doang sih, tapi jarang banget. Itu pun kerasanya kalau kita udah istirahat. Tapi belum sih kayaknya ya. Belum. Kata dokternya sih nanti bulan-bulan depan. Iya, makin manja, makin kayaknya dikit-dikit minta tolong, bukain minum atau ya gitu-gitulah. Sebenarnya bisa dilakuin sendiri, cuman karena emang badannya lemes ya, jadi kayaknya ada aja gitu alasannya buat ngerepotin gitu. Aku nggak ini, kalau ngidam pun misalnya nggak tahu sih yang disebut ngidam tuh apa sebenarnya, karena emang dari dulu agak picky soal makanan gitu ya. Cuman kayak kemarin pengen ini, misalnya pengen makan apa gitu, tapi kayaknya susah jauh nyarinya, udahlah gak usah gitu. Jadi Enggak sih, dia orangnya nggak nyusahin. Paling itu kadang-kadang misalnya dia tiba-tiba mau apa tapi akhirnya dia cancel sendiri karena di jam segini ya, mendingan nggak usah deh. Gitu sendiri. Yakin nih beneran nggak mau dibeliin? Enggak, gitu. Ya udah. Ya udah tidur lagi. Jadi sejauh ini sih belum ada yang ngerepotin. Lain Gading dan Giselle, lain lagi kisah Marissa Nasution. Wanita jelita ini mengakhiri masa lajangnya dengan pria bule Warren Conrad di Bali. Lantas seperti apa suasana sakral pernikahan pasangan ini? Sejak kapan keduanya menjalin asmara sebelum akhirnya sepakat untuk kepelaminan? Nantikan di segmen berikutnya. Jangan lupa pemirsa Intens, saksikan Intens jam 8 sampai jam 9 pagi, hanya di RCTI. Bahagia kini mengisi hari-hari Marissa Nasution pasca menikah dengan Warren Conrad, pria bule asal Australia. Marissa melangsungkan proses sakralnya itu di sebuah hotel berbintang di Pulau Dewata, Bali. Lantas seperti apa suasana pemberkatan pernikahan Marissa Nasution dengan pria pujaannya itu yang banyak dihadiri para sahabat artis?